Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk membahas satu topik penting ya. Ini terkait dengan nasib pegawai honorer yang gagal mengikuti seleksi P3K, khususnya di Kementerian Agama tahun 2022 kemarin. Nah, jadi kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh BKN per 3 Oktober tahun 2022, di situ disebutkan bahwa jumlah pegawai honorer yang ada di Kementerian Agama itu mencapai 139.560 orang. Sementara yang mengikuti seleksi P3K kemarin itu hanya 75.083 peserta dan yang lolos hanya 29.109 peserta. Ini pun sebetulnya tidak murni hanya pegawai honorer saja yang ikut di sini, tapi ada juga peserta umum yang ikut di dalamnya. Sayangnya tidak ada data pasti yang menyebutkan berapa jumlah pegawai honorer dan berapa jumlah peserta umum yang ada di sini. Namun terlepas dari itu semua, tentu kita bisa melihat bahwa jumlah ini sangat-sangat sedikit jika dibandingkan dengan total keseluruhan pegawai honorer yang ada di Kementerian Agama per 3 Oktober tahun 2022. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah kalau kita melihat peraturan pemerintah tahun 2018, PP 49 tahun 2018, di situ disebutkan bahwasanya pada tanggal 28 November 2023 itu merupakan hari terakhir bagi mereka yang bukan menjadi ASN. Hari terakhir bagi mereka yang bukan menjadi ASN. Artinya, di luar P3K ataupun PNS, maka secara tidak langsung mereka akan diberhentikan. Nah, meskipun sampai hari ini kita melihat banyak sekali isu yang beredar terkait dengan kesimpang siuran nasib honorer, tapi yang pasti kalau kita mengacu dari PP 49 tahun 2018, ya nasib honorer per 28 November itu adalah N, selesai. Nah, terus bagaimana dengan mereka yang belum terangkat? Apakah akan diberhentikan begitu saja? Nah, dari berbagai macam literatur yang coba saya telusuri di internet ataupun di kanal-kanal resmi yang ada di BKN ataupun di Kementerian Agama ataupun di kementerian lain terkait dengan pegawai honorer ini, maka ada satu kebijakan yang kemungkinan akan disepakati bahwasanya mereka-mereka yang dulunya pegawai honorer dan tidak lolos seleksi P3K itu akan dikembalikan pada instansi masing-masing, ya, akan dikembalikan pada instansi masing-masing atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Artinya mereka akan dikembalikan pada instansi tertentu atau akan dikembalikan atau ditempatkan pada tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan tempat tadi. Tidak spesifik juga disebutkan di sana seperti apa rinciannya, karena sampai hari ini rincian nasib pegawai honorer ini baik di kementerian lain ataupun di Kementerian Agama itu tidak dijelaskan secara spesifik. Ya, yang ada hanya penjelasan-penjelasan yang masih sangat simpang siur. Akhirnya membingungkan bagi tenaga honorer. Ada juga yang menyebutkan bahwa mereka yang tidak lulus mengikuti seleksi P3K akan dialihkan ke pekerjaan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini juga masih simpang siur juga. Ketentuan yang berlaku itu berlakunya seperti apa? Aturannya di mana? Kalaupun ada yang menyebutkan bahwa semua pegawai honorer akan di PNS-kan per akhir tahun 2023 ini, itu pun masih tahap pembahasan. Sifatnya masih berupa wacana. Tapi yang pasti kalau kita mengacu pada poin 1, ya per 28 November 2023 nasib honorer itu selesai. Nah, oleh karena itu lewat video ini saya mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin masih berada pada jalur perjuangan untuk memperjuangkan nasibnya, ya
cobalah untuk mencari alternatif pekerjaan lain yang mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai second opinion atau sebagai pilihan kedua. Kalaupun misalnya tiba-tiba teman-teman akan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pegawai honorer. Ya, kalaupun misalnya pada akhirnya teman-teman yang honorer ini akan diangkat atau akan di PNS-kan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak di PNS-kan, atau misalnya tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya, ya, maka tentu akan menjadi persoalan baru. Ya, tapi apapun itu, kita selalu berharap bahwasanya nasib honorer, khususnya yang ada di Kementerian Agama, yang tidak lolos mengikuti seleksi P3K kemarin, akan diperhatikan oleh pemerintah. Ya, mudah-mudahan seperti itu, sehingga tidak ada teman-teman honorer yang terkatung-katung nasibnya, atau mungkin yang yang tergantung nasibnya. Mudah-mudahan ada jalan terbaik, ada keajaiban di akhir tahun yang mungkin bisa menjadi angin segar bagi teman-teman yang masih berada di atau yang masih berstatus sebagai pegawai honorer. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam video yang cukup singkat ini. Pada dasarnya nasib seseorang itu tidak ada yang tahu. Untuk itu berusaha semaksimal mungkin dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang masih menjadi pegawai honorer, sebetulnya kita satu nasib, hanya saja saya berada di instansi swasta, saya juga sebagai seorang dosen swasta, non PNS juga tentunya, yang sampai hari ini juga masih terus berjuang untuk berada pada track yang yang memungkinkan kita untuk bisa terus bertahan hidup di kondisi yang semakin serba sulit seperti saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta, dosen non PNS, dan terima kasih.